wabarakatuh. Mitra Jos dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim, ketemu teman lama. Saya kenal beliau sekitar 4,5 tahun yang lalu. Alhamdulillah kondisi dan raut muka atau keadaan rumah beliau luar biasa. Perbedaannya jauh banget ya. Tapi saya tidak akan cerita, biar beliau yang akan cerita. Beliau dulu siapa? Setahu saya beliau sekarang kalau presentasi keren, kalau ngasih informasi ke teman-temannya keren. Tapi dulu saya nggak tahu apa yang dibahas, nggak bisa paham. Tapi beliau ngotot apa sih yang diperjuangkan seperti itu. Jadi saya nggak cerita banyak, biar beliau yang akan cerita. Beliau adalah teman, sama-sama seperjuangan, yang tidak kenal lelah, nggak tahu rintangan itu apa nggak tahu, yang penting jalan terus lillahi ta'ala katanya seperti itu. Jadi kalau disuruh dalil bisa atau tidak saya tidak paham, karena beliau lulusan S3, yaitu SD kelas 3 gitu. Ya biar beliau cerita. Boleh Pak siapa, Pak Nasehan ya? Pak Nasehan, ceritanya gimana kok bisa ngotot di bisnis ini sampai sekarang kurang sedikit mencapai puncak tertingginya di bisnis Milagros ini. Boleh cerita Pak, apa tujuannya sampai ngotot, sampai teman-teman itu pada heran, orang ini kok nggak punya udel kalau bahasa orang Jawa gitu. Monggo cerita Pak. Terima kasih Kak Tulung, dengan senang hati apa yang saya tahu dan apa yang saya punya, Pak Insya Allah ikhlas. Dan sebetulnya perlu saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang sebetulnya bukan teman dekat saya, juga bukan teman sepantar saya, juga bukan tetangga, bukan keluarga juga. Tiba-tiba di suatu hari datang seorang ustadz, namanya Ustadz Ansori. Masya Allah, orang itu sebetulnya sudah cerita tentang air ajaib itu sudah di beberapa teman yang dia kenal. Alhamdulillah Allah Ta'ala kirim beliaunya ke tempat saya, lalu cerita tentang air ajaib, yaitu air yang ketika diminum oleh orang yang sehat, Pak Insya Allah orang itu jangka panjang akan jauh lebih sehat dan akan selalu sehat Pak Insya Allah. Dan ketika diminum oleh orang yang sudah kena penyakit, entah itu apapun penyakitnya, kronis ataupun penyakit biasa, Pak Insya Allah cepat sekali sembuh dan tidak makan biaya banyak, tidak merepotkan banyak orang, dan hampir tidak masuk akal. Apa itu? Karena hanya air yang berupa air putih. Dia mengatakan air ajaib. Lalu dia mengatakan dengan keahlian cara beliau menyampaikan. Yang pertama, air ini ketika diminum orang bisa menghilangkan racun dalam tubuh. Beliau terangkan bahwa mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita ini selalu memasukkan kimia dalam tubuh yang orang itu tidak tahu cara untuk mengeluarkan pakai apa. Dan orang itu tidak sadar bahwa ketika racun terkumpul, akumulasi itu akan terjadi penyakit yang serius, bahkan terjadi komplikasi sampai di ujung kematian. Intinya rusaklah sistem organ. Dan ketika masuk dalam tubuh, racun itu akan semakin lama semakin hilang dan terjadilah penyembuhan segala penyakit. Dan beliau katakan juga bahwa air itu bisa larut dengan minyak. Artinya ketika air itu bisa larut dengan minyak, beliau menjabarkan juga apa arti dari bisa larut dengan minyak. Beliau mengatakan bahwa orang tahu bahwa penyakit jantung itu adalah penyakit pembunuh, penyakit darah tinggi juga penyakit pembunuh, kolesterol juga stroke. Nah, dari mana penyebab ini? Pada dasarnya kebanyakan memang orang ini suka goreng-gorengan dan rata-rata tidak bisa menghindari goreng-gorengan, termasuk saya. Lalu dengan beliau menyampaikan bisa larut dengan minyak, artinya apa? Ketika kita
makan selalu ada minyak-minyak atau kita makan sate, gulai, itu ada gaji, itu akan menyumbat di pembuluh darah. Nalar saya masuk akal, kata saya. Karena air itu katanya bisa larut dengan minyak, berarti kalau kita minum, penyumbatan di pembuluh darah akan larut dan sehingga lancarlah dan jantung kerjanya jadi enteng. Karena jantung beliau mengatakan 24 jam tidak pernah berhenti. Bagaimana kalau semenit saja berhenti karena tersumbat? Maka selain itu dia mengatakan lagi airnya ada 6 keunggulan. Dan yang dasar beliau tambahkan lagi bahwa air ini gampang untuk cari uang. Inilah yang membuat saya, kata di Ustadz Ulu mengatakan kayak orang tidak punya udel. Dan pada singkatnya saya langsung pengen cari tahu tentang air itu. Sampai alhamdulillah ketika itu saya saking semangatnya, walaupun belum diketahui seperti apa barangnya, dia hanya cerita, tapi saya hanya berpikiran bahwa tamu yang datang, kata seorang ustadz di suatu saat saya mengaji, tamu yang datang adalah membawa rezeki dan tamu yang pulang adalah membawa dosa-dosa kita. Saya berpikir bahwa Ustadz Ansori datang ke tempat saya adalah rezeki, membawa rezeki, maka jangan-jangan Allah Ta'ala kirim pada Ustadz Ansori suatu rezeki yang saya harus ambil sikap positif. Lalu saya sampaikan kepada teman-teman, orang ada percaya, ada tidak, dan kebanyakan tidak. Tapi ada satu orang yang percaya, saya cerita bla 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 dari mulai air yang saya ceritakan tentang ada orang yang baru jalankan Milagros untuk sarana bisnis, jalan baru 2 tahun, beliau punya penghasilan 500 juta per bulan. Saya katakan sama dia, kira-kira double atau tidak, bohong atau tidak? Ya bisa bohong, bisa tidak. Ya daripada kita berpikiran negatif, ya kalau itu bohong, kalau itu betul, mendingan kita cari tahu. Nah, pas itu saya dapat info dan saya cari tahu, katanya ada pertemuan di rumah makan Panut sekitar Tanah Putih daerah Semarang. Lalu saya niat berangkat ke sana sama teman yang saya temukan itu Pak Bowo. Oke, kalau gitu mobil sampan bawa besok, nanti saya bensinnya biar saya tahu lebih jauh tentang bisnis ini, tentang air ajaib ini. Karena begitu menarik dari penyampaian Ustadz Ansori. Maka sampai sana saya terkejut dan dibuat kaget saya, karena testimoni waktu itu yang tersembuhkan dari air itu dari mulai kalangan orang biasa sampai dokter-dokter, dan subhanallah penyakit yang aneh tersembuhkan. Di saat itu saya dapat kesempatan untuk tanya kepada Bapak Agus Purnomo yang waktu itu hadir, yang punya penghasilan tiap bulan sampai 500 juta itu. Saya sempat tanya kurang lebih, bagaimana Pak Agus katanya punya penghasilan 500 juta per bulan. Dari mana saya bisa tahu, dan supaya saya bisa percaya, dan supaya saya bisa ikuti jejak jenengan Pak. Lalu beliau kurang lebih begini-begini, oh jamnya oke, kalau masih, lalu dibukakan. Lalu disitu terlihatlah bahwa karena itu internet, lewat proyektor ada titik direktur, manajer, dan begitu banyak, kurang lebih beliau punya 45 GS lah waktu itu, kira-kira gitu. Lalu dibukakan, baru GS yang atas itu sudah begitu banyak dengan miliar-miliar, maka oh kalau ini tidak mungkin bohong. Ya saya tahu bahwa nggak mungkin internet ini bohong, digawe-gawe. Maka saya percaya 100%. Setelah itu saya niatkan bahwa saya dapat info ini saja sudah senang. Apalagi kalau saya minum produk yang tadi disampaikan dan orang sudah minum melalui testimoni yang saya lihat tadi. Lalu saya putuskan hari itu juga, jam itu juga saya langsung join dan beli beberapa dus, lalu saya minum. Alhasil alhamdulillah saya ini punya riwayat penyakit yang orang di usia saya dan sepantar saya kondisi ekonominya itu belum mengalami penyakit kayak saya. Yang pertama, saya itu penjahit, harus motong dengan keadaan berdiri dan bla bla bla. Saya ada keluhan asam urat, ginjal juga saya bermasalah, asam lambung saya sangat tinggi, dan saya ada liver juga. Maka lewat air ini alhamdulillah tersolusikan satu persatu, sampai saya ketika meludah itu saya sakit senit-senit, itu pun hilang juga. Dan saya juga ada ambeien, itu pun ikut hilang juga. Dan alhamdulillah dari saya minum itu, bangun tidur enak, mau tidur enak, mau kerja enak, tangan kelihatan bersih, wajah jadi kelihatan bersih. Begitu saya dalami kenapa bisa seperti itu, ternyata ada kandungan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan ada 6 keunggulan di air itu, pantas. Dan air bisa diuji secara fisik, kita bisa mendemokan, dan ketika kita demo
orang insya Allah akan tertarik dan bisa terbelalak. Maka saya berpikir bahwa saya adalah rata-rata orang. Ketika saya dikasih info itu saya dan begitu bisa minum Milagros ini, saya merasa beruntung dan sangat beruntung, melebihi saya dikasih uang. Maka saya berpikiran, kalau saya ngasih uang orang itu senangnya minta ampun dan senang sekali, maka Allah akan berikan ganti kepada saya 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Apalagi ketika info ini saya berikan kepada seseorang yang notabene orang itu lebih senang daripada dikasih uang. Pasti saya menyenangkan banyak orang dan orang itu senang, Allah akan berikan senang kepada saya berlipat dan berlipat. Itulah yang ketika saya ketemu orang di saat sekarang home sharing atau saya datangi seminar, lalu orang tanya, Pak Nasan kok sekarang bisa punya beberapa mobil, punya rumah yang lumayan bagus, punya penghasilan sampai puluhan sampai ratusan juta, dan bisa manajer dengan cepat. Caranya gimana? Saya hanya pakai cara saya saja. Orang di mana-mana cenderung kalau dia sakit, dia larinya ke dokter. Pas ketika dia punya motor, dia hanya bisanya ke bengkel mobil atau bengkel motor. Dia punya rumah rusak, dia undang tukang. Begitu juga ketika dia punya organ tubuh atau sakit, dia langsung ke warung obat, ke apotek atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Hanya itu saja. Dia tidak pernah berpikir penyebabnya itu apa. Maka saya berpikir ilmu yang saya dapat ini ketika saya sampaikan ke orang dan orang itu mendapatkan manfaatnya, hanya Allah nanti akan ganti kepada saya. Maka daripada saya menginfokan ke 1-2 orang per hari, walaupun saya sehari kata pendahulu atau Pak Adi Bawono, Ustadz Ulum dan teman-teman yang lain sampai Agus Purnomo dan seterusnya, yang orang-orang sukses besar itu pun mengatakan katanya demo 5 kali per hari. Tapi saya maknai beda. Demo 5 kali bukan ke 5 orang, tapi bisa ke 100 orang, bisa ke 1000 orang. Karena apa? Caranya saya cari daftar nama, daftar arisan, daftar tahlilan, PKK, dan seterusnya. Sekali saya cerita, langsung ke banyak orang. Kalau saya 5 kali, maka ke begitu banyak orang. Kalau pemberian saya itu dinikmati banyak orang, maka secepat itu juga kita akan mendapat imbasnya dari Allah Ta'ala. Karena kebaikan dibalas kebaikan, dan tidak hanya satu kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas berkebaikan-kebaikan, berpuluh-puluh kebaikan. Kalau banyak kebaikan yang saya buat, maka Allah Ta'ala akan berikan. Kira-kira itu. Barangkali ada lagi yang ditanyakan. Ya, untuk perubahan Pak, perubahan hidup atau perubahan kondisi keluarga dulu sebelum di Milagros dengan sekarang itu bedanya berapa persen atau berapa jauh kira-kira, biar teman-teman yang di sana, yang jauh, yang dekat, yang tidak bisa ketemu dengan kita supaya termotivasi Pak. Jadi dulu penghasilan 1 bulan berapa atau per hari berapa, sekarang berapa, kira-kira aja. Kira-kira jadi biar teman-teman bisa berjuang seperti Pak Nasehan. Oh, dulu kan saya bukan pebisnis. Saya hanya seorang tukang jahit dan selalu temennya adalah tukang jahit. Dan saya merasa adalah pekerjaan jahit itu pekerjaan yang lebih daripada, misalnya contoh ya, saya harus tukang batu atau cari batu di kali dan sebangsa itu, saya anggap menjadi lebih mudah dan lebih tidak berisiko menurut saya, gampang ploe. Cuma saya dikaruniai Allah Ta'ala, saya punya anak 11 yang masih hidup sekarang. Jadi dengan waktu yang begitu singkat dari pagi sampai malam, saya jahit dapatnya ya misalnya 3 celana, ya kira-kira 100.000 lah. Dan itu kalau saya kerja, itu pun dalam kondisi saya ada jahitan, kadang-kadang pun tidak juga. Lah, alhamdulillah, jujur saja, barangkali ada pemirsa yang mendengarkan apa yang saat ini saya sampaikan atas jawaban saya pada Ustadz Ulum ini, tidak serta-merta sebetulnya. Subhanallah, saya pernah ngaji, ketika kita mau dapat keajaiban tanpa kita upaya sendiri, juga harus dengan upaya sendiri, juga ada cara lain mencari percepatan, yaitu ketika itu kondisi terpuruk, istri saya ketika masak nasi saya makan, lalu istri saya bungkuskan nasi 2 atau 5 bungkus, lalu sambil saya berjalan kerja,
itu saya sengaja cari orang yang membutuhkan, atau mungkin tukang rosok, atau mungkin pengemis, atau mungkin orang yang dianggap orang gila, itulah. Dan selalu minta doa dari orang-orang itu, dan saya selalu ketemu musafir, apa yang saya bawa itu saya kasih, entah uang, entah itu makanan. Dan itu yang sering saya lakukan, sehingga saya punya kekuatan dari doa-doa orang itu. Saya yakin kalau Allah Ta'ala suatu saat saya akan diberi rezeki yang berlimpah dari apa yang saya sedikit punya itu saya berikan. Maka terjadilah keajaiban, saya dimudahkan di bisnis Milagros ini, sehingga penghasilan yang tadinya 1 bulan mungkin 3 juta atau mungkin 3,5 juta kira-kira itu sekarang bisa saya dapatkan kurang lebih, kadang tidak ada 1 hari. Kadang 1 hari itu lebih daripada hasil yang 1 bulan desain jadi itu. Itu pun kadang-kadang masih saya merasa Allah Ta'ala terlalu baik dengan saya, yang hanya sedikit apa yang saya berikan itu. Alhamdulillah balasannya itu Masya Allah berlipat-lipat, dan saya itu bisa alhamdulillah tiap 3 bulan tur luar negeri. Ini yang saya dulu pun ngimpi-ngimpi pun tidak. Bahkan keluar Jawa, di Nusantara, seluruh Nusantara ini alhamdulillah sudah banyak provinsi yang saya datangi. Dan itu ternyata Ustaz, dengan kalau pengen jawaban saya kenapa saya di Milagros ini, hujan saya berangkatnya bangga, senang banget. Dan ketika panas juga saya senang banget berangkat. Itu karena memang saya ini, hobi saya adalah banyak teman, cari teman, dan hobi saya adalah jalan-jalan. Coba bayangkan kalau saya seorang penjahit, kepengen cari teman dan banyak teman dan pengen jalan-jalan, berapa uang yang harus saya keluarkan. Kok di Milagros ini, Pak, Masya Allah, saya sudah jalan-jalan, hobi saya tersalurkan, banyak teman dan cari teman tersalurkan, ketemu di mana, ada kota, ada provinsi, itu tersalurkan. Kok saya dapat gaji, bukan hanya per bulan, harian kadang kita dapat, mingguan dapat, bulanan dapat, 3 bulanan dapat, alhamdulillah. Tahunan pun saya dikirim dari perusahaan ke rumah oleh direktur langsung, itu berupa bonus, berupa uang cash. Jadi intinya Bapak Ibu jangan diteruskan Pak Nasehat. Iya. Biar teman-teman bisa nonton TV Just TV ini berkelanjutan. Setiap hari akan kita upload Bapak Ibu cerita dan kisah-kisah teman-teman yang menjalankan tidak hanya enak, tapi super enak dulu. Kenapa enak? Karena tidak punya bensin, tidak kuat makan, kita pergi mencari ya. Kalau dulu jahit panasekan mungkin tidak bisa nyari di rumah, tapi dengan berjalan kita silaturahim, maka kita dapat rezeki yang banyak. Ceritanya saya tunggu Pak, tapi tidak sekarang karena teman-teman yang di sana sudah ada yang bosen, ada yang kelamaan. Jadi videonya akan kita sambung dengan sesi berikutnya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.